Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Narki Kalidazia dengan NPM 45 dan partner saya Putri Septiara Aji dengan NPM 44. Kami dari grup A sesi B1 dari Paralel B. Di sini kami akan menjelaskan modul kedua praktikum aplikasi mikrobiologi industri yang berjudul mikroskopi. Yang pertama adalah latar belakang. Tubuh makhluk hidup tersusun mulai dari struktur-struktur yang sangat kecil sampai struktur yang sangat besar atau kompleks. Bagi struktur benda atau objek yang lebih kecil dan tak dapat dilihat dengan mata telanjang, seperti bakteri dan mikroorganisme, tentu kita membutuhkan suatu alat untuk mengamatinya. Nah, adapun alat yang digunakan yaitu adalah mikroskop. Mikroskop ini biasanya digunakan untuk melakukan kegiatan pengamatan atau penelitian terhadap benda-benda yang berukuran mikroskopis atau tak dapat dilihat dengan mata telanjang. Di dalam dunia industri, biasanya mikroskop ini digunakan untuk mengidentifikasi suatu mikroba dari spesimen berbagai jenis bahan baku baik dari makanan maupun minuman. Nah, oleh karena itu di sini kita melakukan percobaan agar nantinya kita tahu bagaimana cara penggunaan dari suatu mikroskop, baik itu dalam laboratorium maupun dalam penelitian yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu mikroorganisme. Selanjutnya di sini ada definisi. Apa sih itu mikroskop? Sebelumnya, kata mikroskopik berarti sangat kecil, tidak mudah dilihat dengan mata. Sehingga dapat dikatakan bahwa mikroskop adalah sebuah alat untuk melihat objek yang berskala mikro untuk dapat diamati dengan mata telanjang. Mikroskop ditemukan oleh Anthony van Leeuwenhoek. Nah, tadi kan sudah dijelaskan oleh partner saya apa itu mikroskop. Di sini sekarang saya akan menjelaskan bagaimana prinsip kerja suatu mikroskop. Nah, mikroskop ini memiliki prinsip kerja yakni dia memantulkan cahaya melalui cermin, lalu cahaya tersebut diteruskan hingga ke lensa objektif. Di mana pada lensa objektif ini bayangan yang dihasilkan itu adalah maya terbalik dan diperbesar. Kemudian bayangan ini akan diteruskan dan menghasilkan bayangan nyata, tegak, dan diperbesar oleh mata seorang pengamatnya. Kemudian di sini ada bagian utama dari mikroskop. Terdiri dari dua bagian, yaitu bagian optik dan bagian non-optik. Untuk bagian optik sendiri, itu terdiri dari lensa objektif, lensa okuler, diafragma, dan kondensor. Untuk bagian non-optik sendiri, itu terdiri dari tabung mikroskop, kaki, dan lengan mikroskop, meja atau objek preparat, kemudian makrometer dan mikrometer, kemudian revolver, reflektor, penjepit kaca objek, cermin, dan sumber cahaya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis dari mikroskop. Yang pertama ada jenis mikroskop optik, di mana cara kerja dari mikroskop optik ini adalah dia mendapatkan cahaya lampu yang dibiaskan oleh lensa kondensor. Kemudian setelah melewati lensa kondensor itu, sinar akan mengenai spesimen dan diteruskan oleh lensa objektif. Lalu lensa objektif itu tuh yang sangat berperan penting dari mikroskop ini karena lensa ini kita dapat mengetahui perbesaran yang akan dilakukan oleh mikroskop. Nah, sinar yang diteruskan oleh lensa objektif ini akan ditangkap oleh lensa okuler, di mana dari lensa okuler ini akan diteruskan pada mata atau kamera. Nah, mikroskop optik ini dia memiliki perbesaran sekitar 400 sampai 1400 kali. Yang kedua ada mikroskop scanner elektron. Cara kerja dari mikroskop ini sendiri yaitu ketika dia mendapatkan sinar dari lampu yang dipancarkan pada lensa kondensor, tapi sebelum masuk ke lensa kondensor ini tuh ada pengatur dari pancaran sinar elektron ini yang akan ditembakkan. Nah, kemudian nanti sinar ini tuh akan melewati lensa kondensor, kemudian diteruskan ke lensa objektif yang dapat diatur maju mundurnya.
Lalu setelah sinar ini melewati lensa objektif, sinar ini akan melewati spesimen yang diatur miring pada pencekamnya. Spesimen ini disinari oleh deteksi X-ray yang menghasilkan sebuah gambar yang diteruskan pada layar monitor. Yang ketiga ada mikroskop transmission elektron. Nah, mikroskop ini mikroskop yang awal mulanya dia menembakkan suatu elektron yang kemudian dia akan melewati dua lensa kondensor yang berguna menguatkan elektron yang ditembakkannya. Nah, setelah dia melewati dua lensa kondensor ini, elektron akan diterima oleh spesimen yang tipis dan berinteraksi. Karena spesimen tipis ini, maka elektron yang berinteraksi dengan spesimen diteruskan pada tiga lensa, yaitu ada lensa objektif, lensa proyektor, dan lensa intermediate. Nah, lensa objektif merupakan lensa utama dari mikroskop transmission elektron ini karena batas penyimpangannya membatasi dari resolusi mikroskop. Lalu untuk lensa intermediate sendiri, dia sebagai penguat dari lensa objektif. Dan yang terakhir untuk lensa proyektor ini digunakan untuk menggambarkan pada layar fluorescent yang ditangkap film fotografi atau kamera. Nah, teman-teman, selanjutnya di sini ada bagian-bagian dari mikroskop. Bisa dilihat dari gambar di samping tersebut, di situ sudah ada panah-panah yang menunjukkan bagian-bagian dari mikroskop. Yang pertama, di situ ada lensa okuler. Lensa okuler itu adalah lensa yang terletak pada ujung mikroskop dekat mata dan biasanya bisa diperbesar sebanyak 10 kali hingga 12,5 kali hingga 16 kali. Pada mikroskop majemuk yang menggunakan satu lensa okuler disebut mikroskop monokuler. Dan lensa ini berguna untuk memperbesar bayangan nyata dari lensa objektif. Kemudian yang kedua ada tabung mikroskop. Tabung mikroskop sendiri ini tabung yang menghubungkan lensa okuler dengan lensa objektif. Kemudian yang ketiga ada makrometer. Makrometer ini atau pengatur kasar menggunakan batang atau tabung mikroskop untuk mengatur fokus sehingga objeknya itu dapat dilihat. Kemudian yang keempat mikrometer atau pengatur halus menggunakan batang atau tabung mikroskop untuk mengatur fokus, sehingga objek dapat dilihat dengan tepat. Kemudian yang kelima ada revolver. Revolver sendiri untuk memilih lensa objektif yang akan kita gunakan. Kemudian yang keenam, lensa objektif. Lensa objektif itu adalah lensa yang terletak di dekat preparat. Umumnya dengan 4 macam pembesaran, yaitu 4 kali, 10 kali, 40 kali, dan 100 kali. Lensa ini berguna untuk memberikan perbesaran pertama dan menghasilkan bayangan nyata yang kemudian diproyeksikan ke atas lensa okuler. Kemudian yang ketujuh ada meja. Meja di sini digunakan untuk meletakkan spesimen yang akan diamati nanti. Kemudian yang ke-8 ada kondensor. Kondensor di sini fungsinya untuk menyatukan cahaya yang masuk, sehingga intensitas cahaya dapat diatur dengan menaikkan atau menurunkan kondensor. Kondensor sendiri terletak di bawah meja preparat, yang memusatkan cahaya pada objek preparatnya. Kemudian yang 9 ada diafragma. Diafragma dapat dibuka atau ditutup dengan menggunakan tuas yang terletak di tempat tepat di bawah meja preparat untuk mengatur sejumlah cahaya yang masuk. Kemudian yang ke-10 ada cermin. Cermin digunakan untuk memantulkan dan mengarahkan cahaya ke dalam mikroskop. Di sini ada 2 jenis cermin, yaitu cermin datar dan cermin cekung. Bila sumber cahayanya lemah, misalnya sinar lampu misalnya sinarnya itu lemah, maka digunakan cermin cekung.
Tetapi bila cahayanya kuat, misalnya menggunakan sinar matahari, itu menggunakan cermin datar. Kemudian yang ke-11 ada kaki mikroskop. Kaki mikroskop ini untuk menjaga mikroskop agar tetap berdiri kokoh di atas mejanya dan tidak goyang-goyang. Kemudian yang ke-12 ada sendi inklinasi. Fungsinya untuk mengatur sudut tegaknya mikroskop untuk pengamatan. Yang ke-13 ada pegangan sedia. Itu fungsinya untuk menahan atau menjepit spesimen agar tidak bergeser. Yang ke-14 ada pegangan. Fungsinya untuk pegangan pada mikroskop agar tidak bergeser. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bayangan mikroskop. Nah, mikroskop ini terdiri dari dua lensa cembung, yaitu ada lensa objektif dan lensa okuler. Nah, untuk lensa objektif sendiri, bayangan yang dihasilkan yaitu ada nyata, terbalik, dan diperbesar. Nah, oleh lensa okuler ini, bayangan ini akan dilihat sebagai nyata dan akan diletakkan di satu ruang, di ruang satu lensa okuler. Nah, bayangan akhir yang dibuat oleh lensa okuler ini terletak di depan lensa okuler dengan bayangan yaitu maya dan terbalik. Bayangan akhir yang dibuat oleh mikroskop adalah terbalik, maya, dan diperbesar. Selanjutnya ada perhitungan perbesaran mikroskop. Perbesaran lensa objektif merupakan perbesaran linier, sedangkan pada lensa okuler merupakan perbesaran anguler. Perbesaran linier merupakan perbandingan antara tinggi bayangan akhir dengan tinggi benda semula, sehingga dapat sehingga secara matematis dapat dikatakan bahwa M total sama dengan M objektif dikalikan M okuler. Atau bisa juga M total sama dengan S kuadrat objektif per S objektif dikalikan S kuadrat okuler per S okuler. Nah, yang selanjutnya ada bentuk-bentuk dari suatu bakteri atau bentuk-bentuk dari suatu mikroorganisme. Morfologi dari mikroskopis ini adalah karakteristik bakteri yang dilihat melalui pengamatan di bawah mikroskop. Nah, bentuk bakteri yang sangat bervariasi, namun secara umumnya dia hanya dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada yang bulat, ada yang panjang atau lonjong, lalu ada yang berbentuk spiral. Nah, yang pertama ada yang berbentuk bulat. Nah, dalam yang berbentuk bulat ini atau berbentuk kokus, dia dibagi lagi. Yang pertama ada dilokokus. Nah, di mana yang pertama dilokokus ini diplokokus, diplo. Selanjutnya saya akan menjelaskan bentuk-bentuk dari mikroskopis dari bakteri. Nah, morfologi mikroskopis ini adalah karakteristik bakteri yang dapat dilihat melalui suatu pengamatan di bawah mikroskop. Bentuk-bentuk bakteri ini dapat dibagi menjadi tiga. Untuk secara umum ya, yang pertama ada berbentuk bola atau berbentuk kokus, yang kedua ada berbentuk batang atau berbentuk basil, dan yang ketiga ada berbentuk spiral. Nah, untuk yang berbentuk bola ini dapat dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama contohnya seperti ada diplococcus, di mana dia diplococcus ini dia itu berbentuk bulat dan bergandengan dua-dua atau ya pokoknya dua gitu loh. Selanjutnya ada Streptococcus, di mana dia Streptococcus ini dia itu berbentuk bulat dan membentuk seperti jaringan. Yang ketiga ada Tetracoccus atau berbentuk kayak seperti grafik. Dia itu berbentuk bulat, lalu tersusun dari 4 sel berbentuk bujur sangka sebagai hasil pembelahan sel keduanya. Contohnya itu seperti Pediococcus. Nah, yang keempat ada Staphylococcus, di mana Staphylococcus ini dia berbentuk bulat, tersusun seperti untaian buah anggur. Nah, yang selanjutnya ada sel bakteri yang berbentuk batang, di mana sel yang berbentuk batang ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu
ada Diplobasil, di mana Diplobasil ini dia itu bergandengan secara dua-dua, dan yang Streptobasil ini dia berbentuk rantai seperti itu. Lalu ada sel bakteri berbentuk spiral, di mana bakteri yang berbentuk spiral ini itu tidak membentuk pengelompokan atau saling menempel dinding selnya dengan dinding sel bakteri lainnya. Nah, berikut adalah gambar atau bentuk-bentuk bakteri. Untuk gambar A ini adalah gambar yang berbentuk bulat. Selanjutnya untuk yang B ini dia yang berbentuk batang atau berbentuk lonjong seperti itu. Nah, yang ketiga ini dia berbentuk spiral. Kemudian di sini ada aplikasi mikroskop. Mikroskop sendiri dapat digunakan untuk menentukan mutu suatu produk, yaitu dengan cara memeriksa struktur mikrologam dan memeriksa permukaan patahan atau fraktografi. Untuk menentukan penyebab terjadinya kerusakan, metode metalografi atau fraktografi sangat efektif dan tidak merusak material atau komponen yang telah terpasang, baik itu masih baru atau telah dioperasikan beberapa tahun yang lalu. Nah, selanjutnya di sini kita akan mempelajari hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum menggunakan mikroskop. Yang pertama, sebelum memulai, amatilah apakah preparat mikroskop sudah bersih dari debu atau kotoran. Misalnya seperti lensa, cermin, kaca, objektif, dan lain-lain. Jika dia kotor, kita itu bisa membersihkannya dengan kain yang halus atau kapas. Lalu yang kedua, kita harus memperhatikan lensa-lensa objektif okuler. Nah, di sini untuk membersihkan lensa objektif okuler sedikit berbeda. Kita bisa membersihkan lensa objektif dan lensa okuler ini menggunakan silol dengan menggunakan kertas penghisap. Yang ketiga ada setelah penggunaan, di mana setelah penggunaan mikroskop ini kita bisa membersihkan seluruh alat yang telah digunakan, seperti lensa, cermin, dan yang lain-lain. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Terdapat 3 faktor, yaitu intensitas, pencahayaan, dan filter. Untuk intensitas sendiri, rentang intensitas yang dimiliki mikroskop adalah dari 1 hingga 6 level. Intensitas ini mempengaruhi gelap terangnya hasil bayangan mikroskop. Kemudian yang kedua ada pencahayaan. Pencahayaan pada mikroskop adalah polikromatis. Pencahayaan yang tepat adalah cahaya yang memasuki daya tembus paling besar karena memiliki panjang gelombang yang paling kecil. Yang ketiga ada filter. Filter memiliki berbagai macam warna seperti merah, jingga, kuning, dan ungu. Filter ini biasanya digunakan untuk menyaring berbagai warna yang terdapat pada bahan. Nah, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan atau kami jelaskan mengenai modul mikroskopis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Bye-bye.